Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sekali gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali jika apa yang ingin saya bahas kali ini, jika ada sebagian orang yang berpikir mungkin hal ini cukuplah tabu gitu ya untuk dibahas. Karena saya sendiri yang berpikir ya bertujuan ingin menyampaikan ilmu. Tak ada maksud tujuan yang lain, hanya ingin menyampaikan ilmu. Dan kebetulan ini juga yang bertanya, maka ya saya ingin menjawab apa yang mereka tanyakan kepada saya tersebut, seperti itu. Jadi mohon untuk berpikir positif ya, berpikir positif, niat lillahi ta'ala, kita niat ngaji karena Allah ya, jangan berpikir negatif akan apa yang ingin saya sampaikan. Baik, apa sih yang ingin saya kaji kali ini? Ada yang bertanya, teh gimana hukumnya menelan air cairan yang keluar dari laki-laki ataupun perempuan. Mungkin sudah paham ya yang apa yang saya maksudkan. Ini yang dimaksudkan dengan air mani. Bagaimana nih teh hukumnya? Apakah boleh atau diharamkan? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini agak cukup perdebatan juga. Dari pembahasan sebelumnya yang pernah saya kaji, saya pernah membahas tentang hukum. Maaf sekali ya jika saya kurang sopan untuk mengucapkan. Terkadang saya juga suka bingung kalau kurang sopan gitu, saya harus mengucapkan gimana lagi gitu, dengan kata apa lagi. Terkadang saya juga suka merasa bingung gitu ya. Jadi di dalam pembahasan sebelumnya saya pernah membahas hukum menghisap suami terhadap milik sang istrinya ataupun sang istri menghisap milik sang suaminya. Mohon ya jika kata menghisap itu agak kurang sopan saya ucapkan, sekali lagi mohon maaf. Nah, di pembahasan sebelumnya saya menerangkan mengambil dengan satu referensi kitab bahwa di dalam kitab itu menghukumi boleh ya. Dan memang pada pembahasan itu saya hanya mengambil satu referensi kitab saja, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengatakan hukum tersebut, banyak sekali perbedaan pendapat antara orang-orang yang memahami akan apa yang telah saya kaji tersebut. Dan ada sebagian orang yang berkomentar, itu kan mulut itu kan untuk membaca Al-Quran. Mulut itu kan untuk berzikir kepada Allah. Masa mulut itu dilakukan untuk hal yang sangat menjijikkan tersebut? Gitu. Ya, saya mendengarnya senyum-senyum aja. Gitu ya. Saya senyum-senyum aja gitu mendengarnya. Itu gimana tuh? Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, maka untuk melengkapi pembahasan tersebut, saya sekarang melihat dari beberapa kitab yang ingin saya kaji langsung dari 4 kitab yang berbeda. Kenapa saya untuk saat ini mengambil 4 referensi ataupun 4 kitab yang berbeda? Agar kita itu menjadi jamaah yang semakin luas pemikirannya, yang semakin banyak tambahan ilmunya, dan juga akan perbedaan pendapat itu sehingga kita menjadikan orang yang lebih bijaksana di dalam menyikapi suatu hukum. Seperti itu ya. Mohon untuk para pendengar mendengarkannya sampai selesai saya beres pembahasan agar tidak gagal paham akan apa yang saya maksudkan ya. Maka saya pengennya baca dulu semua referensi dari 4 kitab tersebut, baru nanti saya sedikit terangkan karena takut tidak paham bagi para pendengar yang tidak terbiasa mendengarkan membaca kitab. Sengaja saya tulis di dalam satu buku ini karena cukup repot juga kalau saya ambil 4 kitab. Jadi sengaja saya salin di dalam buku ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, untuk yang pertama di dalam Fatawi, ini karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili. Bisa dilihat kalau yang punya kitabnya pada halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu diharamkan masul qadibi, menghisap batang milik suaminya, li'anna kulla mustaqdharin, karena sesungguhnya setiap hal yang menjijikkan, au najasin ataupun hal yang menajiskan, yahrumu diharamkan alal insani bagi manusia, al qurbu mendekatinya, minhu dari hal yang menjijikkan tersebut, li dararihi dikarenakan memadaratkan.
Wali annahu, dan sesungguhnya kelakuan tersebut munafian, itu dinafikan, lil adabi, oleh adab tata krama, wal karamati, dan kemuliaan, wa yukhillu, dan dicela, bil muru'ati, dikarenakan muru'ah, fadlan, dikarenakan keutamaan, fadlan, dikarenakan keutamaan, an kaunihi, dari bukti itu yang disebut taklidan, mengikuti lil kuffari, ke orang-orang yang non muslim, wal fusaqi, dan orang-orang yang fasik, wa man tasyabbaha, dan bagi orang-orang yang menyerupai biqaumin, kepada satu kaum, fahuwa, maka orang itu minhum, dari bagian itu, ila an qala ma hukmuz zauji, sampai kepada penjelasan yang disampaikan musannif tentang perkara hukum suami tersebut, alladzi yal'aku farja zaujatihi, mencium farjinya sang istri, wa zaujati allati ta'aku qadiba zaujiha, dan istrinya yang menciumi milik suaminya. Al-amrul awwalu, perkara yang awal adalah haramun, hukumnya haram. Ya, ini berbeda banget dengan apa yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan tersebut mustakdzarun, itu dianggap menjijikkan. Yatanafa ma'al karamati, yang menghilangkan nilai-nilai kemuliaan al-insaniyati, bagi manusia. Wala yaliqu, dan tidak pantas bisyakhsis sawiyyi, bagi seseorang melakukan hal tersebut, wal mu'minu, dan orang mukmin, azizun karimun, yang mulia. La yaf'alu ma yukhillu bil muru'ati, tidak akan melakukan hal yang dianggap tidak baik karena muru'ah, harga dirinya. Aw yuaddi ila tanawulin, ataupun pekerjaan yang mengakibatkan menyakiti, aw la'iqal mustaqdzarati, atau mencium terhadap hal-hal yang menjijikkan. Nah, beres nih referensinya. Ya. Ini referensi kitab yang pertama, hukumnya mengharamkan. Nanti saya bahas. Sekarang untuk referensi yang kedua, saya baca dulu nih referensinya agar pendengar jelas gitu ya. Untuk yang kedua dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi, ini sama karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili ya. Bisa dilihat pada juz ketiga Shahifah halaman 546. Yang punya kitabnya bisa dibuka kitabnya. Warubbama kana aswa'a minad duburi, terkadang ada yang lebih buruk dari menghisap batang suaminya, yaitu menghisap duburnya. Wad'udz dzakari fi fammil mar'ati, misalkan menyimpan milik suaminya di mulut sang istrinya, wa nahwuhu, dan lainnya lah. Mimma ja'ana min syududil gharabiyaini, yang dari yang sudah datang itu perkara dari yang amat sangatnya suatu keaiban, fayakunu dzalika, maka jelas pekerjaan itu haraman, dihukumi haram. Li thubuti dararihi, dikarenakan tetapnya kemadaratan pekerjaan itu, wa qubhihi, dan celanya pekerjaan itu syar'an, secara syariat, wa dzauqan, dan pertimbangan yang sehat ataupun yang akan ke tata krama, kesopanan. Itu referensi kitab yang kedua. Sekarang untuk referensi yang ketiga saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Shahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji, bagi suami, kullu tamattu'in, mengambil kenikmatan minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidriha, nah boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidrun milik sang istrinya. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas. Sekarang ingin yang saya bahas bagaimana sih hukumnya menciumi milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda jangan berantem ya. Nah,
Jadi itu ada dua pendapat ulama. Dan di dalam perbedaan pendapat ulama, kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih, kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya. Sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada dua pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, menghisap itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tadi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru satu referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan. Jadi itu alasan referensinya. Alasan referensinya udah itu satu. Karena hal itu menurut Syekh Zuhaili merupakan hal yang menjijikkan. Dikarenakan hal tersebut dipandang menurut Syekh Zuhaili adalah hal yang menjijikkan, sehingga tidak sesuai dengan adab tata krama, sehingga mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu hal yang utama. Artinya enggak diutamakan melakukan hal tersebut. Begitu ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi menurut Syekh Zuhaili mengatakan haram, alasannya karena hal tersebut menjijikkan. Nah itu yang menjadikan referensinya. Nah, kemudian ada sebagian bapak-bapak mungkin yang berpikir, kalau menurut Syekh Zuhaili hal itu adalah menjijikkan. Tapi kalau menurut saya pribadi hal
dengan apa yang dikatakan Syekh Zaid. Apa itu? Tadi saya siapa? Berpandangan dengan Syekh Az-Zuhaili, sama pandangannya. Jadi kalau merasa jijik, ya udah jangan dilakukan. Faham? Tetapi bukan berarti sehingga orang yang merasa jijik melakukan hal itu, jangan berarti untuk mengolok-olok terhadap orang yang senang melakukan hal itu. Jangan sampai mengolok-olok. Kenapa jangan sampai mengolok-olok? Karena memang ada referensi kitabnya. Menurut pandangan ulama, jika kamu bertujuan baik melakukan hal itu bagi suami istri, ya diperbolehkan. Disinilah kita perlunya ada kedewasaan, perlunya kebijaksanaan di dalam menyimpulkan suatu hukum. Ya, jadi bagi yang suka, lakukan. Jika hal itu memang baik menurut suami istri, lakukan aja. Karena ini memang hukumnya juga diperbolehkan. Sehingga bagi orang yang merasa tidak suka, ya jangan lakukan. Karena memang ada pendapat ulama yang bahkan menghukumi haram. Tetapi bukan berarti harus mengolok-olok terhadap orang yang suka, kan? Nah, begitu. Sehingga kalau kita faham ilmunya sampai tuntas, begitu ya. Sehingga tidak akan ada perdebatan di dalam, maksudnya di dalam perbedaan pendapat nggak akan menjadi perdebatan bagi kita. Itulah bagi orang yang bijaksana, ya. Jadi oleh karena itu lebih bijaksanalah bersedikit untuk menyikapi, gitu ya. Saya juga kan baca gitu ya kalau di komentar itu kan, lisan itu kan untuk mengaji Quran fungsinya, untuk selalu berzikir kepada Allah. Kenapa membolehkan? Ya saya mah hanya mengatakan, saya mah hanya membacakan apa referensi yang dikatakan oleh ulama, bukan oleh saya pribadi. Itu jadi kadang saya suka senyum aja gitu ya, kalau ada yang berkomentar seperti itu. Nah itulah pentingnya kita mengetahui wawasan yang lebih jauh di dalam suatu ilmu. Paham di sini ya? Jadi sekali lagi, bagi yang suka ada referensinya, bagi yang gak suka memang ada juga referensinya. Baik, mungkin bisa dipahami. Nah sekarang untuk hukum yang ditanyakan yang kedua, teh boleh gak kita itu menelan air mani milik suami ataupun milik istrinya? Nah maka keterangannya ini ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ketiga pada halaman 586. Bisa dibuka kitabnya bagi yang punya kitabnya. Far'un, hal yahilu aklul mani tahir, apakah boleh kita memakan mani yang suci? Fihi wajhani, maka itu juga sama, ada dua pandangan ulama. As-sahihul masyhur, menurut sahihnya yang masyhur, annahu la yahillu, bahwa hal itu tidak halal, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu mustakhbathun, karena hal itu termasuk hal yang menjijikkan. Alasannya sama, karena air mani itu menjijikkan. Qala ta'ala, referensinya dari Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Gitu ya, wa yuharrimu diharamkan. Jadi khaba'ith ini adalah hal-hal yang menjijikkan, itu adalah diharamkan. Kalau kita lihat dari maknanya, wa yuharrimu ini maknanya mubalaghah ya. Dan khaba'ith ini multitafsir. Artinya multitafsir, hal yang menjijikkan itu kan banyak. Bukan hanya air mani saja, banyak hal yang menjijikkan. Pokoknya setiap yang dianggap hal yang menjijikkan itu haram. Seperti itu. Sekarang untuk pandangan ulama yang kedua, wathani, dan untuk pandangan ulama yang kedua, yajuzu, diperbolehkan. Wa huwa qaulu Syekh Abi Zaidul Marwazi, ini menurut Syekh Abi Zaidul Marwazi. Kenapa membolehkan? Li'annahu, alasannya karena air mani itu tahirun. Menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah suci. Sehingga menurut Syekh Abi Zaid Marwazi boleh kok kalau misalkan ketelan. Alasannya ya karena yang tertelan itu bukan hal yang najis, tetapi hal yang suci. La darara fihi, bahkan kalau misalkan tertelan oleh kita, gak akan ada kemadaratan ataupun efek samping terhadap badan kita, seperti itu. Jadi gak akan ada efek samping sama badan. Bahkan kalau menurut penelitian dokter itu proteinnya besar sekali, seperti itu. Jadi apakah boleh tidaknya itu ada dua pandangan ulama, yaitu kembali lagi kepada kita, ya, kembali lagi kepada kita. Kalau saya pribadi hal itu, kalau menurut saya hal itu sangat menjijikan.